Hal yang paling tragis dalam kehidupan orang percaya bukanlah ketika dia menghadapi kemalangan, menghadapi masalah penderitaan, atau bahkan ketika dia menghadapi lembah kekelaman. Tetapi hal yang paling tragis bagi orang percaya adalah ketika dia terpisah daripada Tuhan. Yeremia 16 ayat ke-5b mengatakan, "Aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku." Ketika kita terpisah daripada Tuhan, pastinya juga kita terpisah dari pemberian Tuhan, yaitu damai sejahtera, kasih setia, dan belas kasihan. Saudara, ketika kita tidak memiliki damai sejahtera dalam kehidupan kita, maka sebanyak apapun harta kita, sekalipun harta kita berlimpah, kita tidak akan pernah bisa menikmati harta tersebut. Karena untuk menikmati apa yang ada dalam kehidupan kita, itu diperlukan damai sejahtera. Ada banyak orang kaya, orang terkenal, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak setiap hari, bahkan kehidupannya itu tidak bisa bahagia, selalu stres, selalu diliputi oleh ketakutan, kecemasan, sekalipun hartanya berlimpah. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu hanya datang daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memberikan damai sejahtera yang kita miliki. Harta kekayaan pun juga tidak bisa membeli damai sejahtera. Dan ketika kita terpisah daripada Tuhan, maka kita juga tidak akan mengalami yang namanya kasih setia Tuhan. Apa jadinya dalam hidup ini jika kita tidak mengalami kasih setia Tuhan? Justru kasih setia Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita bisa menghadapi, menjalani hari demi hari sampai akhir kehidupan kita, karena kita punya kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Apapun yang kita hadapi, seberat apapun perjalanan kehidupan kita, tapi kalau ada kasih setia Tuhan, kita masih punya pengharapan. Karena kita tahu bahwa dengan adanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Dan kasih Tuhan yang sempurna itulah yang menjadi kekuatan. Kita tahu badai apapun di depan, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka semuanya itu akan baik-baik saja. Dan dikatakan belas kasihan Tuhan. Bukankah hidup kita ini sepenuhnya, seluruhnya adalah belas kasih Tuhan? Semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kita perlu pertolongan Tuhan. Bahkan nafas yang hari ini masih kita miliki, itu adalah belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka tanpa kita memiliki belas kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita itu sudah tidak hidup lagi. Kita mati ketika kita terpisah dari Tuhan. Dan apa yang membuat kita terpisah daripada Tuhan? Yaitu dosa-dosa kita. Orang yang hidup di dalam dosa adalah orang yang menaruh kehidupannya menjauh daripada Tuhan. Dan yang kedua, ketika hidup kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri, kita sedang menempatkan Tuhan itu jauh dari kehidupan kita. Kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, maka semakin hari kita akan semakin menjauh daripada Tuhan, dan pada akhirnya kita benar-benar terpisah daripada Tuhan. Dan kita tahu saudara, orang yang hidupnya terpisah daripada Tuhan, maka jalan akhir kehidupannya adalah api kekal, dan semuanya itu sia-sia. Oleh karena itu saudara, mari kita jangan mengejar apa yang ada di dunia ini dan segala tawarannya, karena kita tahu dunia itu hanya sementara, tetapi kehidupan kekal itu selama-lamanya. Mari saudara, dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita mengejar Tuhan, kita mengejar yang kekal. Jangan sampai kita memposisikan diri kita, hidup kita terpisah daripada Tuhan. Hal yang paling tragis bagi orang percaya adalah ketika hidupnya terpisah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.